Tak buka, tak delok. Loh, mak nyapu iki. Kayak cipu tuh, kayak yo pakai mukena. Oh iya, itu. Oh, kayak mukena salat. Tat, sikat gigi batal nggak? Atau nelen ludah batal nggak? Yo ake sih, ake. Iya kan, ya kan. Keramas batal nggak itu kan? Keramas batal, Pak. Iya, lek sampune mbok ombe, Pak. Selama berpuasa, dia ngamuk kalau lihat orang lain nggak puasa. Orang lain disuruh menghormati dia, ya kan? Iya. Mereka kan mengklaim kemenangan. Kan nggak play. Kan gitu kan ya. Maghrib jek suwe lagi nyedul srengenge kolak mendoane kok wis ngawe lali apa ya tulisannya ya? Waduh. Aduh. Telat. Sepurane sing kata. Kak ontem awakmu iki. Wis meng-Indonesia mesti ya kamu ya. Wes ketularan kok. Rugi kalau casingnya bule sih nggak on time aja masih ngaret. Yo biar jadi orang WNI yo. Tapi kamu ngaret ya asli nih? Yo ora to. Nggak. Pisan-pisan Ya. Jadi Sobat Deka, kita sore ini mau ngabuburit ya, nunggu puasa bersama Andre Bugar. Halo. Tapi ngomong-ngomong ini kok bajunya bagus nih. Baju koko. Iya baju koko lah. Iya, kayak arek teko ngampel sampean ya. Isai. Ya? Yo ngomong-ngomong, yo gawe sarung ambe langkor koyo oleh. Mosok gak oleh, Pak. Ayo. Nggak ada syariat ya boleh lah. Jadi orang Muslim itu ya nggak harus konyol kayak orang Arab dong. Jadi budaya lokalnya tetap dipertahankan. Sing gak oleh kok lek sarungan, gawe helm. Oh, ya apa kok ora oleh? Ya kesane lek wong Jawa kok malah wong Muslim kentir-kentir wong sarungan helm. Ya kalau nek pas lagi di jalan nggak apa-apa. Tapi kalau pas santai-santai gini sarungan nggak helm ya. Iki akeh wong wiritan udah disetting ngono. Ya apa puasa nggak ini kamu? Yo puasa dong. Tahan emang? Yo tahan lah. Tahan. Sudah sejak lama nih puasa nih. Sudah dari kecil apa gimana? Aku awal poso ki umur 8 tahun. Oh iya? Loh, tapi sorry ya. Muslim tapi. Inilah 7 keunikan dari wisata di Karanganyar Blitar. Yang pertama, bangunan zaman kolonial yang masih terawat. Yang kedua, jangan lupa mampir ke kamar Bung Karno ya. Yang ketiga, kita bisa kasih makan burung dara. Yang keempat, kita bisa kirim kartu pos lewat Priven Bus. Yang kelima, kita juga bisa kuliner istimewa loh. Jadi lapar nih. Yang keenam, kopi spesial dari perkebunan sendiri. Waitersnya bule loh. Dan yang terakhir, kita juga bisa berfoto jadul ala noni Belanda. Loh, tapi sorry ya. Muslim tapi. Muslim. Iya, alhamdulillah. Soalnya kalau dia ngaku nggak Muslim kok sih di komen-komen nanti. Di komen kamu nanti. Semoga dapat hidayah. Aduh. Tapi tahu. Sering ya dikit ya. Sering. Nggak, aku jujur aja ya. Sebetulnya aku ini nggak terlalu suka nanya agamamu apa. Jarang banget aku. Soalnya kan privasi Jan ya. Iya, gitu kan. Makanya kadang orang bisa nyantai tanya gitu. Itu ya kalau aku sih jarang banget. Biasanya aku taunya ya dari obrolan cukup gitu aja, nggak yang kepo gitu enggak. Tapi dari dulu apa dulunya? Dulu kan masuk ke Indonesia tahun berapa? 2012 akhir. Udah berapa tahun berarti kamu? Hampir 12 tahun. Bukan, maksudnya waktu datang ke sini umur berapa? Umur 7. Tapi masih inget? Masih. Jadi teman-teman, jadi aslinya kan dia dari Rumania ya, gitu kan? Yoi. Dari Rumania datang ke sini sama kakaknya, sama mamanya ke Indonesia ya, terus menetap jadi orang Indonesia. Tapi zaman itu masih inget ya, masih fresh dalam pikiran ya. Yo, kadang-kadang ini yang kepala yo saya kemarin loh. Oh, berarti masih sangat segar ya dalam ingatanmu ya. Naik apa? Naik pesawat. Oh, tapi naik kapal. Kayak perahu imigran ya, kayak Rohingya. Rohingya sama Romania kan deket-deket kan, sama-sama Ro depannya kan. Sama-sama akhirnya A ya. Iya benar.
Iya. Tapi waktu sebelum di Indonesia itu kan kalau orang Rumania kan Kristen Ortodok ya biasanya. Iya, bener. Nah, itu dulu gimana itu ceritanya? Aku tuh kan Kristen Ortodoks ya dulu ya. Oh dulu, mamamu itu ya? Ya, ibuku dulu pindah Indonesia masuk Islam. Setelah menikah sama Setelah orang menikah sini. sama orang Sulawesi Utara itu masuk Islam. Oke. Terus ki mbokku kan mulai. Mbokku mulai ki yo ora jomo ngile wonge wis Islam. Oke. Kuwi aku sik ileng banget wis kayak sik kemarin lho. Wonge ning ruang tamu ki moro-moro aku sik nonton ngongkon. Dek, jajal ning luar kamar sik ya. Ojo ning ruang tamu ibaratnya. Hah? Lah nyapo? Ini ojo ning ruang tamu ngono. Sholat ya. Nah, dikunci kan ruang tamu kan ono pintu deh, dikunci. Nah, aku iki gua kunci cadangan. Iya. Tak buka, tak delok. Loh, mak nyapu iki. Kayak cipu tuh, kayak yo pakai mukena. Oh iya, itu. Oh, kayak mukena salat. Oh, ngadepe ngono iki nyapu ngono. Aku langsung ora ngomong apa, lak mlayu ning kakong. Kong. Kakakmu yang orang Rumania. Heeh. Oh. Kong, delok mak. Mak aneh. Kamu nggak laporan ke Pak RT gitu kan? Ya ora lah. Ning kono gak ono RT. Mamaku sudah siap nyalain bom enggak? Oh, ya enggak. Iya, iya. Jadi waktu itu uangnya Loh, sholat. oke, berarti mamamu tuh sudah ke Indonesia dulu. Yo ke Indonesia dulu. Kamu ditinggal di sana. Tinggal karo Terus kakak. balik-balik sudah jadi Islam. mualaf gitu. Iya, udah mualaf. Tapi kamu nggak ngerti kan maksudku? Enggak ngerti waktu itu belas. Aku enggak ngerti muslimi apa, agama itu apa. Aku Oh, ngerti gitu. aku ke gereja ki ya kayak robot setahun pindo pas sampai Natal. Oh gitu, ya, Hmm. ya. Tapi orang Ortodoks tuh Natalan juga kan? Natal. Kalau nggak salah tanggalnya beda ya. Beda Januari kalau nggak salah ya, nggak lek untuk 25 Desember. puncaknya Januari. Januari kan? Nah, Tapi ya mereka dari sebelum Januari Desember ya udah sudah ini, ada ya. Sudah ada. Oke, menarik juga ya gitu kan. Hmm. Nah, tapi selama bergaul Sama sama orang Indonesia gitu, pernah nggak baca lo? Kamu kok sholat apa gitu pernah nggak kayak gitu? tahu. Tahu ya. Tahu ya aku ceritanya lagi ya lagi ning Indonesia no. Berarti setahunan lah aku masuk Islam. Hmm. Nah, waktu kuwi aku sholat. Tonggoku ki nggak ngerti ya mungkin. Hmm. Nah, pas aku mari ke masjid ditakon. Kowe sholat apa Islam? Hmm. Islam aku mualaf. Wes sunat turun. Langsung takut, itu sunat salah turun. satu pertanyaan paling tendensius itu. Masa aku aneh ngono ya, tapi ya bocah ya. Apa? Oh, ini santri cilik ini. Ini santri dari mana ini? Dari Hancau ini ya. Hancau, dari suku Hui ini kamu ya. Ya, Hmm. ini. Nah, sini. Jangan rusui, sini duduk sini. Oh ya wes. Ini anak saya ini setiap ngonten nggak mau ketinggalan ini. Ya. Nah, jadi sebenarnya aku penasaran jan iki. Manfaatnya poso ya apa? Soalnya ket biyen poso ya panggah mene ae. Panggah ono isinya Yo iki. sebetulnya gini, puasa itu tidak selalu terkait supaya ya ini makanya puasa ini kan niatnya harus benar dulu. Nah, Jadi ada juga orang yang puasa karena niatnya kurus ya boleh-boleh aja. Sebetulnya kalau puasanya benar, Hmm? itu memang salah satu tolak ukurnya itu adalah berat badannya turun. Bener itu. Kalau puasamu bener ya, artinya puasamu itu apa namanya dijalankan secara proporsional. Harusnya selama bulan Ramadan itu paling enggak berat badanmu turun. Perkara kamu tetap gendut atau kurus itu kan itu banyak variabel ya. Iya. Karena orang jadi gendut jadi kurus itu kadang faktor DNA, Iya, faktor metabolisme kan. Enggak. Karena ada kan kita punya temen yang mangane oke. Guru ae. Awake pancet sak apa? Pancet cungkring kayak gitu kan. Nah, kita ibarat kita makan angin aja di daging gitu kan Iya benar gitu kan. sih. Seperti itu. Tapi memang benar harusnya berat badan itu turun karena makanmu lebih teratur. Soalnya banyak juga orang puasa yang tambah gendut tuh akeh. Iya, sebenarnya yo. Iya. Soalnya ya termasuk aku pernah ngalamin gitu. Gitu kan. Jadi waktu buka mangane akeh dan bisa semalam 3 kali. Jadi kayak balas dendam. Oh, iya. Ya habis itu sahur. Habis sahur makan banyak juga terus tidur. Ya gak lemu, Pak. Ya lemu, Terus lemu. selama puasa turu kayak kebo kayak gitu kan. Iya, Ya pasti gendut gitu Iya, lah. benar. Padahal harusnya puasa itu jatah makan kita berkurang. Otomatis harusnya lebih kurus. Nah, tapi kita kembali ke
esensi ya. Iya. Jadi kita harus ya semakin umur harusnya semakin bertambah ilmu ya. Jadi puasa kita di zaman sekarang, kamu umur berapa sih sekarang? Aku tahun ini 19. Oh, si enom iki, Pak. Cuman wajah si noman aku. Ya bener. Iki pote kabeh. Jadi puasa kita itu harus berkembang mindsetnya. Jadi jangan kayak pemahamannya anak kecil terus. Karena banyak orang Indonesia tuh yang sudah dewasa pun mindset puasanya masih kayak anak kecil. Jadi wake wong sing wis tuwek wis gerang-gerang gitu ya, tanya ke ustadz masih gini. De Karanganyar Coffee. Ustadz, sikat gigi batal nggak? Atau nelen ludah batal nggak? Iya, ake sih. Iya kan, ya kan. Keramas batal nggak itu kan? Keramas batal, Pak. Iso. Iya, lek sampune mbok ombe, Pak. Apa nih sampune dicampur ambek es campur ngono? Batal iku. Ya jelas. Oh, iya. Apa sabune sak titik ngono ya, sak bentar es buahnya sak mangkok ngono. Iya, Wis makanya. batal jelas ya. Jadi sebenarnya gini ya, kita kembali ke Quran. Ya ini nggak apa-apa ya, channel The Karanganyar kan biasanya bahas kopi, Iya. cross culture, sesekali maca ustadz lah. Ah, sekali harus lah. Iya, siap-siap saya menerima hujatan-hujatan. Wah, kamu harusnya baca kitab ini gitu. Ya nggak apa-apa, ini kan pendapat, mau diterima syukur, mau nggak apa-apa. Iya. Jadi tujuan puasa itu kan ada kalau di Quran itu Al-Baqarah ya, ayatnya 183. Karena kita bukan channel pengajian ya, disambi-sambi kalian bisa cek ya. Jadi kalau di Quran Al-Baqarah 183, tujuan puasa itu supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi ya, jadi diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana kaum sebelum kamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, pertanyaan sekarang, takwa itu apa sih? Oh, itu. Takwa itu sebuah olahan tahu yang enak, tahu takwa. Takwe. Ya, takwa itu gampangannya gini. Takwa itu memang tidak ada definisi secara definitif ya dalam Quran gitu. Tapi gambarannya takwa itu ada. Sebagai contoh di surat Al-Imran ya, 133 sampai 135. Jadi di situ disebutkan bahwa surga itu untuk orang bertakwa sebetulnya. Jadi jangan GR, jadi surga hanya untuk orang agamaku saja atau mazhabku saja, enggak. Ya enggak. Untuk orang bertakwa. Siapapun itu, ya kan? Yaitu orang yang itu ada ciri-cirinya. Orang bertakwa itu ciri-cirinya adalah menurut surat itu ya, Al-Imran 133 sampai 135, ciri-ciri orang bertakwa itu selalu menafkahkan harta untuk orang yang membutuhkan, nggak pelit ya, sering nolong orang gitu. Iya. Terus orang yang menahan amarah, nggak gampang emosian, nggak mau tersinggungan. Terus orang yang memaafkan, memaafkan kesalahan orang lain. Terus ciri-ciri lainnya adalah orang yang selalu introspeksi diri, nggak selalu merasa paling benar. Gitu. Dan pada akhirnya dikatakan bahwa sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi sebetulnya orang yang bertakwa itu adalah orang yang berbuat baik. Nah. Jadi kalau kamu jadi orang takwa itu adalah orang yang baik hati, wis gampangan gitu. Gampangannya ngono ya. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah puasa kita merubah kita menjadi orang yang lebih baik nggak? Kan masalahnya itu. Iya, benar sih. Nah, jadi kalau di Al-Baqarah 183 tujuan puasa itu disebutkan. Nah, kalau kita maju ya ke ayat 184. Di situ dikatakan apa? Dan sesungguhnya berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Masalah umur gak tujuan Anda puasa sih bener ya apa? Urung roh harus berani. Nah, makanya puasa yang benar itu sebetulnya gini. Artinya puasa itu kan sebetulnya kan puasa itu bahasa Sanskrit sebetulnya. Upawasa. Ya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu dari Quran itu syaum atau syam. Ya, itu sebetulnya akar katanya ya, etimologinya dalam bahasa Arab itu artinya lebih ke menahan diri. Jadi esensi puasa itu menahan diri. Termasuk menahan makan nggak berlebihan.
Coba kalau dunia medis ini kan membuktikan ya, kalau makan kita teratur, kita lebih sehat nggak? Yo sehat. Sehat kan? Tubuh ini kan butuh durasi waktu untuk dikosongkan, ya kan? Supaya apa? Ketika usus nggak bekerja setiap saat, metabolisme tubuh ini bekerja dengan optimal, kan seperti itu. Makanya kita dalam jangka waktu tertentu ada yang namanya puasa. Sekarang aja ada kan OCD misalnya kayak gitu Oh iya kan. iya. Dia ada. makan cuman rentang Level waktu terakhir cuma sekali sehari dah. dia rentang waktu ya, ada yang rentang waktu 4 jam, Oh iya, 4 jam. 6 jam, 8 jam. Selama rentang waktu itu boleh makan sak karpe ya, asal nggak berlebihan ya gitu ya. Kalau makannya soto 10 gentong ya sama aja, bohong gitu kan. Kan gitu. Nah, tapi dengan kita memberikan spare tubuh untuk apa ya, bisa memproses ya metabolisme dengan baik, itu akan menghasilkan gitu. Saya pernah sih dulu rajin ikut OCD dan menghasilkan. Tapi gara-gara istri saya suka banget masak dan selalu menyuguhi saya dengan coklat, es krim, ini tambah lagi bocil ini mesti sering nyetok itu ya, es krim, coklat, OCD saya menjadi ora cido diet katanya. Ora cido diet, ora Gitu. cido. Tapi kalau kita lakukan dengan benar, itu Berhasil ya. berhasil. Nah, makanya kalau kita berpuasa, kita menahan makannya, misalnya kita sehari 3 kali, ya kita jadikan 2 kali, ya kan? Iya. Pas maghrib sama pas sahur, seperti itu. Tapi kan banyak orang yang ketika buka puasa makannya jadi 3 kali, 5 kali dalam semalam. Balas dendam. Balas enggak. Nah, ketika kita puasanya itu teratur dan badan bisa tambah kurus, berkurang berat badannya, lebih sehat nggak kita? Ya jelas lebih. Pasti lebih sehat. Itu secara medis juga sudah terbukti seperti itu. Puasa itu salah satu fungsinya adalah supaya kita menyehatkan secara jasmani. Jasmani ya. Oke, ya jasmani jelas. Sekarang secara rohani. Kalau kita puasa cuma nahan makan tok, tapi kita tidak mengatur hati, Wah, ya. kayak robot dong. Iya, kita kan nggak noto hati. Poso sih ngerasani wong misalnya. Wah. Poso masih maki-maki orang. Hmm. Ya walaupun secara verbal atau secara ngetik, ya di sosmed Sama kan aja. maki-makinya kan juga sama aja sebetulnya. Iya, gitu. soalnya kan kita kita yang ngelakuin. Iya, terus puasa ngamuk-ngamuk misalnya. Ngamuk misalnya ndelok wong liya gak poso. Ya pikir darah langsung digerutuk, ya kan, hormati orang yang berpuasa, guys. Ya kan? Nah, gitu kan. Nah, itu berarti kan kita kan hanya berpuasa secara fisik. Ya, tapi rohani kita nggak berpuasa, kita nggak menata hati. Maka kalau orang puasanya bener, kita juga sedang menyehatkan Batin juga. batin, rohani kita. Ya, berarti salah satu dimensi dari puasa itu menyehatkan secara fisik dan secara batin, secara rohani, jasmani dan rohani. Nah, yang ketiga apa? Kita juga menyehatkan isi dompet kita dong. Oh iya ya. Nah, Bener. ya kan? Soalnya kan kita jarang jajan. malah. Iya, kita mengurangi makan, mengurangi rokok. Oh, benar. Berarti kalau puasanya bener, harusnya semakin hemat dong. Jatah kita makan 3 kali jadi 2 kali. Tapi kan, iya, kayak jatah ngerokok yang harusnya sehari Betul, 1 pak bisa 3 betul. hari 1 pak. betul. Nah, tapi kalau kita berlebihan ketika buka puasa, ya, ketika pelanggaran rokok itu gak oleh, Pak. Ngawur tak. Kena gelar kuning. Kalau kita berlebihan, jadinya malah nggak hemat, malah boros. Banyak nggak keluarga-keluarga yang ketika bulan Ramadan malah boros? Oke. Banyak. Apalagi kalau Apalagi yang mau lagi beli-beli makanan enak tuh diposting di wah. betul, apalagi mau lebaran harus beli baju baru dan sebagainya. Tapi itu apakah wajib gak sih baju baru? Ya, ya tergantung. Assalamualaikum dulur-dulur. Karanganyar Blitar untuk selama bulan Ramadan ini buka ngate wong micah. Nek misale golek pangan buka, wis to ning kene ae dijamin jos. Kok tak baturi ning kene santai-santai. Ya, atau kalau kamu punya duit dan mau membahagiakan diri sendiri dan keluarga, ya monggo-monggo aja. Tapi memang kadang paradoks ya. Jadi di satu sisi kita
ketika bulan puasa ini harus menahan diri, belanja juga harus kita atur ya, nggak berlebihan. Tapi dari sisi para ekonom itu jelek katanya, karena nggak menggerakkan roda ekonomi katanya. Kita membuat inflasi dong. Iya. Ya tapi kalau buat saya sih kita ambil secara Baiknya aja. ambil jalan tengah. Ya belanja tetap, tapi ya kalau bisa ya jangan melebihi, ya jangan berlebihan. Jadi kita tadi udah bicara dalam hal puasa untuk menyehatkan secara jasmani, secara rohani, secara ekonomi. Betul kan? Ya benar. Nah, makanya kalau jasmanimu sehat, rohanimu sehat, ekonomimu sehat, kamu lebih bisa banyak nolong orang. Kembali kepada tujuan puasa untuk bertakwa, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berlomba-lomba berbuat kebaikan. Tapi kalau jasmanimu lemah, sakit misalnya kamu maaf ya, mungkin yang stroke harus berbaring di tempat tidur, kan susah mau nolong orang. Iya benar. Nolong dirinya sendiri aja susah. Terus apalagi lo rohaninya bermasalah, ya kan? Nah, nulung orang ambek mah itu misalnya. Ya, jadi ngasih Tapi nyakitin. Yo. Kita duit, jangan kerja ngono kan gitu kan. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi kalau mentalmu sakit, mau bantu orang juga susah. Oke. Terus jasmaninya sehat, mentalnya sehat tapi nggak ada duit, Pak. Nah, happy. Iya kan? Iya. Kamu mau nolong orang juga nggak ada duit juga susah. Iya, susah. Nah, makanya kembali lagi puasa itu sebisa mungkin kita bisa memenuhi tiga sehat. Iya, tiga dimensi kesehatan puasa. Supaya kita bisa menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bertakwa gitu kan. Setelah kita berpuasa 30 hari, kan kita mau lebaran habis itu kan. Iya. Sering nggak dengar istilah kita menuju kemenangan ya. Inilah kemenangan orang-orang beriman. Sering sih. Seringan gitu kan. Tapi sebetulnya kemenangan seperti apa? Iya, itu. Yang menang tuh yang bagaimana gitu loh. Loh, ada loh soalnya orang yang selama berpuasa dia ngamuk kalau lihat orang lain nggak puasa. Orang lain disuruh menghormati dia, ya kan? Iya. Mereka mengklaim kemenangan. Kan nggak play kan gitu kan ya. Itu. Makanya kembali lagi, kemenangan itu untuk orang seperti apa? Jawabannya ada di surat 78 ayat 31. Coba sekali ini baca coba. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa ada kemenangan surga. Nah, berarti kemenangan untuk orang yang bertakwa. Jadi setelah kita berpuasa sebulan, kita berubah menjadi lebih baik. Ya, bener. Dan bisa berbuat baik lebih banyak, yaitu sing menang, Pak. Kau cukup berjuangnya Kak Spiro mau mengklaim kemenangan kan gitu. Oke? Yoi. Jadi ingat ya, jadi untuk mencapai kemenangan, sehatkan apa? Jasmani, Jasmani, rohani, ekonomi. Sip. Nah, Gitu. itu, Cah. Jadi itu pelajaran dari Kultum, Kak Kultum ya. Kuliah 20 menit ya, Pak. Gimana Andre? Ya, ilmunya banyak. Asik iki. Ya, gitu. Perlu diteruskan? Kayaknya perlu. Oh, perlu. Tapi kok tadi channel tausiah gimana susah. Bebannya berat Diteruskan ini. pribadi aja. Kita teruskan pribadi aja. Iya. Sesekali nggak apa-apa lah ya. Iya. Ini supaya ada variasi dalam bulan Ramadan. Harapan kita dari tahun ke tahun tujuan puasa kita bisa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ya, iki wis satene maghrib ate beduk ya. Kita buka puasa dulu di Oke Cafe. Wis, jos. Oke, jadi teman-teman di Karanganyar selama Ramadan bukanya sampai jam 8 malam ya. Jadi kita bisa buka bersama sini bersama Bugar, Andre Bugar. makanya ayo cah pupus ning kene lu enak-enak kan. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.